Kita mulai aja Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas yang terhormat, yang pada kesempatan ini menonton video kegiatan observasi ini, kemudian Bapak Ibu guru yang saya banggakan pada kesempatan ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan, kekuatan, iman dan takwa, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sholawat serta salam tadinya kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah hari ini kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, dan tentunya syafaat beliaulah yang kita nanti-nanti dan kita tunggu-tunggu di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan Ibu pengawas juga yang saya hormati, pada kesempatan hari ini tiba saatnya untuk saya selaku Kepala SD Negeri 2 Cisaga untuk diobservasi berkaitan dengan kinerja yang tentunya dinilai oleh Ibu pengawas bina. Dan tentunya di sini Bapak Ibu semuanya, saya akan memaparkan visi misi SD Negeri 2 Cisaga yang telah kita susun di awal tahun ajaran 2024-2025. Bapak, jadi kita istilahnya mah untuk mereview kembali gitu. Jadi ini adalah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi kemajuan SD Negeri 2 Cisaga. Kita mulai aja ya Pak, Bu, semuanya. Jadi next. Maksud dan tujuan presentasi visi misi ini yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas PMM pada konten kinerja observasi oleh pengawas sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu guru semuanya diobservasi di dalam kelas masing-masing dan tentunya melaksanakan pembelajaran seperti biasa, dan kepala sekolah mempresentasikan beberapa tema-tema yang dipilih yang pada kesempatan ini. Temanya yaitu mempresentasikan visi misi dan tentunya nanti diobservasi oleh Ibu pengawas yang terhormat, Ibu pengawas kita. Yang kedua yaitu sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan. Tentunya seperti itu, Bu. Jadi mudah-mudahan nanti ketika kita telah melaksanakan kegiatan pemaparan ini dan pemaparan pada hari ini, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini akan berimbas dan berdampak kepada pembelajaran dan mutu satuan pendidikan, terutama adalah pada SD Negeri 2 Cisaga. Selanjutnya, apa itu visi dan misi sekolah? Mungkin Bapak Ibu guru sering sekali melihat atau mendengar apa itu visi, misi, baik itu di sekolah, di dinas-dinas lainnya gitu. Jadi ini saya memaparkan atau menjelaskan tentang visi. Visi merupakan cita-cita gambaran umum masa depan yang ingin kita capai, sehingga visi menjadi jelas arah dan tujuannya. Jadi harus jelas arah tujuannya dan tentunya yang ingin dicapai. Ketika kita udah menetapkan visi, misi, berarti kita mau tidak mau, suka mau suka, jadi itu adalah tujuan yang akan kita capai. Gitu. Kemudian misi. Misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Gitu. Jadi misi itu sangat berkaitan dengan visi. Jadi misi mah apa yang harus kita laksanakan dan langkah-langkah apa saja dan tentunya yang akan membuat visi kita nanti tentunya akan tercapai. Selanjutnya,
Apa itu visi misi sekolah? Jadi di sini akan menjelaskan visi misi sekolah seperti apa. Visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam suatu pendidikan. Penting tidak ibu-ibu semuanya? Penting ya, pasti sangat penting. Karena tahu sendiri kalau kita tidak memiliki visi misi sepertinya kita kehilangan tujuan ya mungkinnya, goloyongan seperti layang-layang putus mungkin seperti itu ya. Kemudian visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Jadi gambaran siswa karena produk dari sekolah ada apa? Adalah siswa-siswi yang akan kita luluskan nantinya gitu. Jadi visi sekolah merupakan gambaran siswa yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Ya, bukan di masa yang akan datang juga, setiap tahun juga akan terus kita akan menginginkan untuk menjadi sekolah yang baik dan tentunya lulusan-lulusan yang siap untuk masuk ke jenjang berikutnya. Visi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Tadi sudah dijelaskan, visi adalah langkah-langkah strategis yang tentunya harus kita laksanakan untuk mencapai visi itu. Selanjutnya, pentingnya visi misi sekolah. Jadi yang pertama ada beberapa hal. Jadi pentingnya visi misi yang ada di sekolah itu ada 4 yang saya jabarkan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah mengarahkan, yaitu memberikan arahan yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi mengarahkan. Jadi kalau misalkan kita tidak punya visi misi ataupun ada visi misi tapi kita tidak menganggap visi misi tersebut, ya arah tujuan kita nanti tidak akan jelas mau kemana gitu. Kemudian yang kedua adalah mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Jadi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi tentunya ini di tahap akhir, Bu, perbaikan dan kelanjutan. Jadi seperti apa kita akan melaksanakan pembelajaran yang ada di sekolah seperti apa itu terus melalui evaluasi dan perbaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan dengan jadi meningkat istilahnya seperti itu. Dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan memotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam perwujudan visinya. Jadi meningkatkan kompetensi. Jadi baik ini adalah untuk Bapak Ibu guru tentunya. Jadi untuk meningkatkan kompetensinya. Oh, ketika kita akan menuju siswa yang seperti ini, berarti kita harus meningkatkan kompetensi seperti ini gitu. Kita akan memperbaiki literasi atau numerasi gitu. Silakan Bu Lina, langsung aja masuk ke sini nggak? Di sini Bu Lina, Bu Lina. Ya, Ibu pengawas ini Bu Lina habis ngawas dari Silang ya, dari SD Negeri 3 Cisaga. Silahkan duduk. Jadi yang selanjutnya yaitu membangun identitas. Jadi membangun identitas, visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dapat dikenali publik. Jadi identitas adalah hal sangat penting gitu. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya gitu di dalam papan tulis warna putih itu ya, papan tulis warna putih, ada di titik-titik warna hitam gitu, banyak titik warna hitam. Ketika ada warna biru satu aja pasti itu akan lain, akan berbeda, akan terlihat oh itu ada warna yang berbeda, ada yang lain. Nah, itu juga identitas seperti itu. Jadi ketika sekolah-sekolah yang lain ini kita harus punya ciri khas. Oh, ciri khas misalkan SD Negeri 2 Cisaga misalkan seperti apa. Oh, dengan karakter yang baik misalkan seperti itu. Dengan prestasi yang baik akan tentunya akan membangun identitas ketika kita bisa menjalankan dengan baik visi misi yang ada di sekolah. Selanjutnya, komponen visi misi sekolah.
Yang pertama ada tujuan strategis, nilai-nilai luhur, keunikan, kemudian yang keempat landasan. Semuanya Bapak Ibu yakinlah udah mengerti gitu. Tujuan strategis yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Jadi tujuan strategisnya seperti apa yang nanti masuk itu adalah komponen-komponen dalam visi misi sekolah dan harus dipertimbangkan. Nilai-nilai luhur, visi misi mencerminkan nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 apa? Dalam profil ya ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang nanti tentunya akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedua adalah keunikan. Visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah satu dengan sekolah yang lain. Jadi ketika kita membahas visi misi dan merencanakan visi misi, kita tuh harus benar-benar ingin membuat beda dan lain dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah landasan visi misi harus memberikan landasan kokoh untuk berkelanjutan dan pengembangan sekolah di masa depan dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Jadi bukan hal yang instan ya Bapak Ibu. Jadi harus terus-menerus dan harus berkelanjutan baik itu dalam segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Ya, selanjutnya proses penyusunan visi misi. Jadi yang pertama adalah menganalisis tentunya ya sebelum kita menetapkan visi misi yang ada di sekolah seperti yang udah kita miliki gitu. Berarti kita harus melaksanakan analisis dulu, mengidentifikasi kebutuhan, kondisi dan tantangan. Kemudian adalah merumuskan cita dan yang selanjutnya menyusun langkah yang strategis. Jadi menyusun langkahnya. Ini merumuskan cita-cita itu ya menyusun visi itu gitu. Nah, ini adalah menyusun langkah-langkah strategi adalah menyusun misinya seperti apa. Kemudian untuk analisis kemarin kita menggunakan analisis SWOT ya Bu. Jadi mulai dari strength, weakness, opportunities, kemudian threat ya. Jadi ada kekuatan, apa sih kekuatan? Jadi kita harus mempertimbangkan kekuatan apa yang kita miliki, seperti kita dalam dekat jalan gitu ya Bu ya. Jadi lalu lintasnya insya Allah tidak terkendala. Kemudian guru-guru dalam kinerjanya saling membantu gitu. Semuanya udah S1 itu termasuknya adalah kekuatan-kekuatan yang kita miliki gitu. Kemudian kelemahan, apa sih yang kelemahan yang kita miliki? Misalkan terlalu dekat jalan gitu ya Bu, misalkan karena kalau apa-apa kita harus ada orang di situ yang menyeberangkan, pagi-pagi susah untuk parkir ya seperti itu. Itu adalah salah satu kelemahan-kelemahan. Terus kelemahannya misalkan tidak banyak memiliki buku-buku pustakaan gitu itu adalah hal-hal kekurangan-kekurangan yang kita pertimbangkan. Kemudian peluang gitu Bapak Ibu, peluang itu ada beberapa macam mulai dari peluang kedinasan yang kita miliki, terus peluang-peluang dari masyarakat kita mendorong itu adalah satu peluang gimana caranya kita untuk mengembangkan visi misi agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang hebat, yang kuat dan tentunya menghasilkan putra-putri yang siap untuk maju ke jenjang selanjutnya. Kemudian adalah ancaman. Ancaman biasanya itu tidak adalah Bu, jarang ancamannya di sini mah aman. Insya Allah kalau misalkan ancaman mah tidak di ini, cuman biasanya kita mempertimbangkan hanya 3 ini gitu. Ancaman lah jarang karena di sini mah insya Allah tidak ada yang hal-hal yang terlalu mengkhawatirkan. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi ketika sekolah tidak memiliki visi misi? Kira-kira apa yang ada di bayangan Ibu ketika sekolah tersebut tidak memiliki visi misi? Berarti tadi sangat penting visi misi. Oh, sekarang kalau misalkan
sekolah tersebut tidak memiliki visi misi, Bapak Ibu kira-kira pendapat Ibu apa Bapak silakan yang memiliki pendapat. Bapak. Oh, Bu Astika. Ya. Ya. Bu Astika. Izin menyampaikan pendapat ya, Ya. Bapak. Kalau menurut saya, apabila sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas, yang pertama itu kurangnya fokus dan prioritas. Jadi manajemen sekolah mungkin tidak akan konsisten dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, yaitu kesulitan dalam merencanakan dan mengukur pencapaian. Itu Pak, karena sulit bagi sekolah untuk menetapkan tujuan yang konkret dan mengukur apakah ada kemajuan atau tidak gitu SD Negeri 2 Cisaga. Ya. Seperti itu. Sip, makasih. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa jawabannya. Jadi emang seperti itu ya, yang pertama itu kurangnya fokus. Jadi nggak fokus kita kumaha hari orang nggak fokus. Lurus aja, lempeng aja. Bu Nining bade ka mana? Mules ya, gitu misalnya seperti itu kan. Ya. Jadi fokus tidak jelas. Jadi ketika kita memiliki visi misi yang jelas dan tertata dan diingat tentunya Bapak Ibu semuanya, oh kita fokus nih seperti apa dan kita harus melaksanakan. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, Bu Nining? Ya, silakan. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya. Mungkin saya akan menambahkan apa tadi di situ kan apa yang terjadi jika seandainya sekolah kita di setiap sekolah mungkin ya tidak mempunyai visi dan misi. Yang sudah tadi dijelaskan kita bahas dari awal bahwa katanya jadi kalau seandainya kita tidak punya visi dan misi, jadi kita seperti layangan yang putus loh Pak. Jadi kita kemana aja arahnya ya seperti itu mungkin, dan juga seperti kayak nakoda yang tidak punya tujuan, ya dia bawa ke angin kemana, ya seperti itu mungkin ya Pak ya. Iya. Nah ya akan seperti itu jadinya, jadi hanya mengikuti arah kemana angin arahnya ke sana kita ikut ke sana. Nah mungkin seperti itu. Dan yang kedua mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu setiap sekolah itu kan harus mempunyai keunikan tersendiri ya Pak ya. Mungkin di situ sekolah jadi harus mempunyai identitas atau keunikan. Dan nantinya akan juga mendapatkan kita kesulitan dalam melaksanakan program-program yang selanjutnya ke depannya gitu Pak. Itu mungkin tambahan dari saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nining. Wah, tepuk tangan buat Bu Nining. Terima kasih Bapak. Aduh, kirain ini siang-siang deh masih fokus ajanya. Alhamdulillah. Tadi Bu Nining udah menjelaskan, jadi seperti layangan yang putus dari benangnya gitunya, seperti nyanyian siapa itu Bu Nining. Jadi ketika sekolah tidak memiliki visi misi, maka yang tadi disampaikan kepada Bu Nining mungkin juga seperti kapal tanpa nakoda gitunya. Jadi kalau kita ABK aja gitu, ya badai ka mana yuluntang lantung uyan ayunnya Bu. Padahal itu samudra itu luas sekali, banyak hambatan-hambatan yang kita laksanakan. Ketika kita tidak memiliki nahkoda dalam suatu kapal, ya berarti kita tidak bisa mengarah tujuannya kemana, ya badai ka mana ya tujuannya. Macak petage tetiasa semuanya misalkan gitu. Terima kasih Bu Nining, Bu Astika. Kemudian yang selanjutnya, visi SDN Negeri 2 Cisaga. Ini adalah kita udah mulai masuk ke visi SD 2 Cisaga. Yang kemarin kita sepakati Bapak Ibu semuanya terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Waduh, profil pelajar Pancasila. Berprestasi, berwawasan lingkungan, dan iptek yang berlandaskan iman dan takwa. Jadi kita tidak melepaskan iman dan takwa. Jadi seluruh yang ada di sininya, walaupun di dalam profil pelajar Pancasila ada iman dan bertakwa ya, tapi di situ dijelaskan kembali dan ditekankan kembali semuanya, walaupun iptek, walaupun berwawasan lingkungan, tetap kita harus beriman dan bertakwa. Duh, ngomong-ngomong profil pelajar Pancasila, alangkah baiknya kita nyanyi dulu yuk, bersama-sama. Alah, kita sambil. Udah siap Bapak Ibu? Oh, berdiri atuh semuanya. Aduh, jangan kalau biar lebih semangat lagi. Siap? Iya, sambil gerak boleh. Nah. Belajar Pancasila
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi, Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada, joget dulu lah, Bu. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Udah bulah, nanti nggak selesai-selesai ya. Silakan Bapak Ibu buat. Alhamdulillah udah agak lemes ya. Tadi kita lanjutkan kembali. Tadi yaitu visi misi SD Negeri 2 Cisaga, yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan iptek yang berlandaskan iman dan takwa. Ini adalah berprestasi sekarang. Prestasi itu seperti apa sih? Putra-putri, Bapak Ibu semuanya, prestasi itu bukan hanya kita mendapatkan piala di suatu kejuaraan, medali di suatu lomba gitu. Tidak seperti itu, Bu. Berprestasi itu ketika anak yang tadinya misalkan tidak bisa membaca, bisa menjadi membaca, itu juga tuh kebanggaan. Makanya setiap hari juga saya tanya ke Bu Jia, Bu Jia di kelas 2 ada yang masih bisa, yuk ditekankan lagi, karena prestasi itu bukan hanya kita bisa jadi mendapat piala ataupun penghargaan gitu, tapi membuat anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu gitu, dan tentunya itu akan mendukung dan visi misi yang ada di sekolah ini. Kemudian yang selanjutnya berwawasan lingkungan dan iptek gitu. Jadi berwawasan lingkungan. Jadi Aridina bahasa dimensi profil pelajar Pancasila itu berkebinekaan global gitu ya mungkin ya. Jadi kita saling menghargai seperti apa sih kalau kita jadi menghargai rekan-rekan yang beda agama bisa jadi, tapi kan kita mah emang di sini tidak ada ya Bu ya, semuanya agama Islam, terus menghargai lingkungan yang ada kita, tentunya menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara-caranya seperti apa, yang penting kita bisa melaksanakan dengan baik dan tidak disalahgunakan tentunya, karena ini berlandaskan dengan iman dan takwa. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam upaya mengimplementasi visi misi sekolah, SD Negeri 2 Cisaga menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. Sebenarnya ada beberapa macam yang kita sudah susun untuk menuju ke visi misi yang kita telah susun gitu. Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari melalui penerapan pembiasaan zikir, sholawat, sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah di sekolah, walaupun sholat zuhurnya kita belum punya musola yang besar gitu, jadi kita tetap bergantian baik itu sholat duha maupun sholat zuhur berjamaah. Yang kedua adalah menanamkan budaya membaca Al-Quran melalui kegiatan tadarus bersama peserta didik dan kependidikan sekolah. Kemudian yang selanjutnya dan
pembiasaan perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, sosial budaya, dan ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Setiap hari Jumat kita udah melaksanakan ya Pak Bu, walaupun setiap hari kita harus melaksanakan juga gitu ya. Alhamdulillah di hari Jumat kita membiasakan dipimpin oleh ibu guru agama untuk membiasakan kultum. Jadi pemberian-pemberian ataupun agar siswa-siswinya dalam berakhlak mulia, istilah seperti itu. Kemudian yang berikutnya menumbuhkan budaya gotong royong, saling asah dan asuh kepada seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Jadi saling gotong royong mulai dari membersihkan bersama-sama, itu udah terlihat lah insya Allah di sekolah kita mah, cuman kita perlu meningkatkan kembali Bapak Ibu. Selanjutnya masih ada beberapa, ini juga hal-hal yang bisa kita laksanakan, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu semua, jadi untuk kewirausahaan, jadi wirausaha itu belum tentu berdagang, sebenarnya seperti itu gitu. Jadi kalau wirausaha itu gimana caranya kita modal sedikit tapi untung banyak dalam hal apapun gitu, dalam mencari ilmu gimana caranya, dalam ini apalagi dalam ada yang di kelasnya suka ada jualan, ada yang itu ya, itu emang udah terbiasa. Alhamdulillah ada anak-anak kita. Jangan dilarang Bapak Ibu, silakan aja, kecuali ngejual yang mainan seperti itu, apalagi yang bawa dari orang tuanya dari rumah. Jadi itu emang bagus sekali untuk kebiasaan-kebiasaan untuk jualan gitu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca, silahkan, ini adalah yang sudah kita lewat aja ya Pak Bu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut Bapak Ibu contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita. Jadi sebagai kegiatan konkret itu nyata mungkin ya Bu, nyata yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi dan misi sekolah. Kira-kira ada yang punya gagasan, apa punya ini, silahkan Bapak, Ibu. Oh, Bu Sri, ya silahkan Bu Sri. Alhamdulillah. Iya, baik. Terima kasih Pak atas Ya. waktunya. Izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan contoh konkret atau tindakan konkret apa saja yang bisa dilakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita. Ya. Nah, menurut saya yang pertama itu dapat dilakukan dengan pengintegrasian indikator visi dan misi, di mana pengintegrasiannya ini dilakukan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelasnya. Nah, kemudian yang kedua, program-program yang telah direncanakan dan telah disusun itu harus mengarah kepada pencapaian indikator visi dan misi sekolah. Dan untuk yang terakhir adalah melakukan pemanfaatan budaya lokal untuk pengembangan diri. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Terima Ya. kasih. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Aduh, benar-benar ini. Sepertinya udah belajar dulu di rumah ini ya ketika saya mempresentasikan. Jadi kita harus benar-benar mengaplikasikan mungkin di dalam pembelajaran di kelas gitu, ketika apa indikator-indikator yang sudah tadi kita sebutkan. Ya mungkin kalau di dalam kelas mah membiasakan salam, sapa, senyum, terus berdoa sebelum kita melaksanakan pembelajaran, tadarus yang mungkin tidak bisa dilaksanakan bersama-sama, dilaksanakan dulu di dalam kelas masing-masing. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira? Oh, boleh Bu Enda. Aduh, Ibu Enda ini Ibu paling senior. Ya, luar biasa. Ya, Terima silakan kasih Enda. atas waktunya. Ya. Saya akan mencoba menambahkan dari pendapat
rekan kita yaitu Bu Sri. Misalnya kita akan merancang langkah-langkah kreatif yang dapat merubah sikap dan perilaku siswa. Kemudian adanya pemberdayaan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Yang terakhir bisa dengan melakukan bekerja sama siswa dalam membuat proyek-proyek pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya, beri tepuk tangan. Luar biasa Bu Endah. Ya, jadi yang tadi disampaikan Bu Endah salah satunya aja ya Bu, nggak dijelaskan semuanya yang kita melaksanakan atau mengaplikasikan dan menerapkan gitu ya. Jadi indikator visi misi itu di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu ya termasuk yang ekstra kita laksanakan, ada ekstra keagamaan, ada ekstra keolahragaan, ada ekstra kesenian, ada ekstra pokoknya nama ekstra karate mungkin ya, yang insya Allah akan dilaksanakan. Jadi salah satunya adalah memasukkan, jadi berarti itu mah tambahan ya Bunya, bukan dari intrakurikuler ya. Kalau intrakurikuler kan pembelajaran. Jadi dikasih lagi, digejot lagi, indikator-indikator itu dimasukkan lagi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi anak-anak mah tidak ada kesempatan buat lengah mungkin ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Karena kalau anak-anak kita gitu dibiarkan saja, walaupun kita sudah dididik sedemikian rupa di dalam kelas, tapi kalau di dalam luar kelas itu tidak ada ekstra, tidak ada kegiatan, bahkan sama orang tidak ada sekolah agama lah, itu bakalan sia-sia saja kita nantinya gitu. Kemudian selanjutnya refleksi. Apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Nah, sepertinya kira-kira siapa ya yang belum menjawab ini kira-kira? Ini mah pertanyaan gampang ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi visi misi di sekolah? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan tersebut? Silahkan Bapak Ibu. Ya, Bu Nining. Bu Nining pakai mikrofon dulu. Biar masuk. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin saya akan ya mencoba menjawab apa yang saya ada setelah saya sama-sama kita ya mempelajari tentang visi dan misi di sekolah kita itu ya. Apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi dan misi itu. Nah, jadi yang saya tangkap ya Pak, jadi setelah saya menyimak apa yang kita bahas sehari ini ya Pak. Jadi kita setelah kita tahu bahwa dalam pembuatan visi dan misi itu ada prosesnya ya tadi seperti apa gitu. Terus kalau seandainya tidak punya visi dan misi di sekolah seperti apa, nanti arah ke depannya dalam pembuatan ya program mungkin kita ke selanjutnya gitu. Nah, jadi perasaan saya itu merasa wawasan saya menjadi tadinya kan selama ini mungkin ya Pak ya, pembuatan program itu yang dilakukan oleh operator saja ya Pak ya, mungkin ya Pak ya, dengan kepala sekolah ya. Ya, jadi saya jadi tahu, jadi alhamdulillah jadi ada saya sedikit terbuka gitu mungkin ya Pak. Jadi wawasan gitu saya gitu. Jadi setelah itu jadi kan kita semuanya guru jadi tahu dari jadi sepintas kadang kita baca jadi lebih dalam lagi gitu ya Pak ya. Jadi lebih memperdalam lagi. Jadi kita harus bagaimana praktekkan di kelas udah biasa mungkin ya Pak seperti itu kita di kelas cara mengajar seperti apa sesuai dengan indikator-indikator gitu. Mungkin terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah supervisi kita ya setiap kita pembelajaran, sudah ngecek kita di kelas seperti apa. Mungkin ya itu aja Pak, mungkin ya perasaan saya sangat bangga lah istilahnya kita punya misi dan misi yang berbeda dengan sekolah yang lain gitu Pak.
setelah saya tahu bahwa di sekolah SD 2 itu sangat bagus sekali Pak gitu. Setelah saya tahu, berarti tadinya belum tahu ya Bu? Ya kan setiap tahun ada perubahan ya Pak Oh, ya. iya, iya. Setiap tahun kita kan ada perubahan-perubahan. Iya. Nah gitu kan, ada perubahan-perubahan. Dan mungkin saya sendiri Iya. kadang jarang membaca semuanya gitu ya Iya. Pak ya. Ada bagaimana misi-misi sekilas-sekilas saja. Jadi Iya. jadi saya merasa bangga lah Pak. Saya ada di SD Negeri 2 Tisaga itu gitu Pak. Iya. Terima kasih mungkin Iya. itu Pak, makasih. Tepuk tangan Bu Terima Nining. Biasa Bu Nining kalau ibu guru kelas 1 suka pinter gini ngobrol. sok jadi manjang. Jadi Bapak Ibu semuanya kita udah jelas tadi visi misi yang kita udah tetapkan di awal tahun ajaran. Harusnya mah dihafal ya Bunya. Coba Bu Nining hafal tidak? Ya, ada sepintas dibacanya. Coba kita di slide berapa tadi ya? Visi ada berapa misi belas itu. gitu tuh Pak. Iya. Ya. Jadi intinya saja yang kadang dibaca ini biasa seperti itu gitu Pak. Ya, ini adalah visi misi, kita review kembali Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelum biasanya kan gitunya di tes gini. Ya. Apa visi misi di sekolah nuju pas naon teh aduh bingung terwujudnya pokoknya asal beda itu kan nggak tahuan tapi sekarang Bapak Ibu semua jangan Lebih seperti tahu itu. lagi, gitu. Terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, berprestasi, berwawasan lingkungan dan iptek yang berlandaskan iman dan takwa. Jadi seluruhnya itu harus berlandaskan iman dan takwa, termasuk profil pelajar Pancasila juga di dalamnya adalah beriman dan bertakwa. Udah? Diingat? Besok kita tes Bapak Ibu satu-satu. harus menghafal apa visi misinya gitu. Kalau misinya malah kita bisa jabarkan. Kalau misalkan beriman bertakwa berarti kita harus seperti apa? Kalau kita bergotong royong harus seperti apa? Oh, kita harus hanya mungkin seperti yang sudah kita melaksanakan, yang penting kita semuanya melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya. Mungkin Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Cukup? Cukup ya? Ya, cukup. Bapak Ibu semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu pada kesempatan hari ini, walaupun ini kita melaksanakan di jam siangnya Bu, tapi alhamdulillah kita masih jam kerja. Kita sengaja tidak mengganggu jam pelajaran. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan. Mudah-mudahan ke depannya lagi kita bisa melaksanakan lagi. Gitu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu pengawas, Ibu Iis Sulasi SPD MPD, dan tentunya rekan-rekan Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.